Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setanisa NIM 12013005. Prodi Studi Agama-Agama semester 2. Di sini saya akan menguraikan artikel yang ditulis oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat, dosen Studi Agama-Agama YM Pontianak, yang berjudul Mutual Understanding of Spiritual Awareness. Model peningkatan kinerja berbasis nilai budaya kerja lintas agama. Nah, Indonesia memiliki kekayaan sumber nilai dalam melahirkan budaya sebagai pedoman dan cara hidup tertentu yang menghasilkan identitas tertentu pula sebagai sebuah bangsa. Salah satu sumber nilai yang dimaksud adalah agama, dengan keragaman budaya melalui suku-suku yang berbeda. Saat ini negara memfasilitasi beberapa agama besar yang berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama yang berkembang di Indonesia dianut oleh beragam suku dan ras, sehingga melahirkan pola pemikiran, perilaku, dan hasil kerja yang berbeda-beda. Pemahaman atas nilai-nilai agama akan berpengaruh terhadap hasil kerja seseorang, sehingga perjumpaan antar agama harus ditingkatkan, baik untuk masa kini atau di masa yang akan datang, untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara individu agar mereka dapat saling belajar memahami satu sama lain. Upaya peningkatan kinerja melalui nilai budaya kerja dengan pendekatan pemahaman lintas iman dan budaya merupakan hal urgen dan signifikan dalam menentukan sikap dan perilaku kerja pada sebuah organisasi yang heterogen, baik budaya, suku, atau agama. Pada banyak organisasi, baik pemerintah atau swasta, para pegawai merupakan individu dengan identitas beragam, sehingga model Mutual Understanding of Spiritual Awareness atau MUSA diharapkan menjadi metode peningkatan kinerja berbasis nilai-nilai budaya, kerja pada lingkungan organisasi yang bersifat merangkul tanpa tendensi dan diskriminasi. Aplikasi model Mutual Understanding of Spiritual Awareness atau MUSA ini dikemas dalam sebuah pelatihan dan pengembangan training and development yang berbasis pada kebutuhan peserta di suatu instansi atau lembaga. Artinya, pelatihan ini berangkat dari upaya meningkatkan hasil kerja pegawai melalui implementasi budaya kerja yang selaras dengan ajaran agama. Beberapa nilai budaya kerja yang dimaksud seperti integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan saat ini telah diterapkan dan menjadi budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pengejawantahan nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali peserta, dalam hal ini pegawai di suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, suatu pemahaman yang menyeluruh tentang konsep budaya kerja berbasis ajaran agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan kerja masing-masing dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Melalui nilai-nilai budaya kerja yang selaras dengan ajaran agama masing-masing pegawai, maka diharapkan setiap pegawai akan lebih mudah melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai dalam kehidupan kerja yang harmonis dan produktif. Pelatihan ini dikemas dalam beberapa sesi kegiatan, dimulai dari bagian orientasi pelatihan. Pada sesi ini, peserta sudah dikenalkan sikap dasar dan pengalaman terhadap penerapan budaya kerja di lingkungan kerja masing-masing. Sikap dasar dan pengalaman peserta akan menjadi basis dalam pelatihan ini, melalui tahapan yang terdiri dari penciptaan suasana, pengenalan diri, dan kontrak belajar. Pada sesi penciptaan suasana, peserta diarahkan untuk menentukan zona aman, damai, dan tentram sebagai pintu masuk pelatihan yang kondusif dan menyenangkan. Pada sesi pengenalan diri, peserta diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya kerja yang paling umum dimiliki dan dilakukan, baik yang bersifat positif atau negatif. Sedangkan pada sesi kontrak belajar,
Peserta diminta untuk membuat komitmen bersama demi kelancaran dan kesuksesan pelatihan. Pokok bahasan selanjutnya adalah konsep nilai-nilai budaya kerja dalam pandangan agama-agama. Pada sesi ini, peserta ditargetkan sudah dapat memahami konsep nilai-nilai budaya kerja dalam pandangan agama-agama dan menentukan titik temu konsep nilai-nilai budaya kerja dari berbagai keyakinan. Hal ini menjadi kata kunci keberhasilan pelatihan dan menjadi basis dari seluruh proses pelatihan. Penjabaran nilai-nilai budaya kerja dalam konsep baik normatif maupun historis serta dihubungkan dalam sebuah kajian komparatif mengisyaratkan sebuah kekuatan besar yang dapat melahirkan produk budaya baru yang konstruktif dan produktif. Hal ini disebabkan karena adanya pesan-pesan ayat suci yang jelas tentang pentingnya melakukan sebuah usaha atau ikhtiar yang berbasis pada nilai-nilai integritas, profesional, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Bagian pelatihan berikutnya adalah sesi implementasi nilai-nilai budaya kerja. Peserta ditargetkan dapat memahami konsep nilai-nilai budaya kerja dalam ajaran agama-agama maupun memetakan kondisi objektif penerapan nilai-nilai integritas di tempat kerja, mampu menjelaskan langkah-langkah pengembangan nilai integritas di tempat kerja, serta dapat mengambil keputusan, kebijakan, dan tindakan perubahan budaya kerja baru guna meningkatkan kinerja para pegawai. Nah, dalam video ini Bapak Samsul Hidayat ciptakan dalam rangka mengimplementasikan karya-karya dosen agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.